Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Asbi. Pertama-tama tepuk tangan dong buat para panitia yang udah undang gue dan gue. Keren men, keren. Tapi ini emang jauh ya? Ini anak Jakarta kan semuanya kan? Iya. Jauh banget men. Dan gak ada bioskop ya? Gue pernah denger pertama kali sekolah ini dibuat tahun 2007. Angkatan pertamanya pergi ke Jakarta mau nonton film Harry Potter, nyampe-nyampe filmnya Twilight. Jauh banget. Tapi keren banget. Maksudnya tadi gue juga sempet ngobrol sama ya beberapa atasan kalian, guru-guru, dan memang abisnya ini adalah gue nggak dapetin ini. Dulu sekolah gue di Al-Izhar. Lo udah tau Al-Izhar gak? Yang belum tahu dan yang udah tahu biar gue kasih tahu lebih dekat ya. Al-Izhar adalah sekolah Islam yang paling terkenal karena angker. Sekolah Islam tapi angker. Sekolah Islam yang banyak setannya. Ini sebagai institusi Islam udah gagal. True story. Tercatat 3 orang pernah pingsan di Al-Izhar karena ngeliat setan. Yang duanya satpam, satunya lagi lu mau tau apa? Guru agama. True story. Guru agama pingsan ngeliat setan. Kebayang gak gagalnya dia gimana? Anak-anak, hari ini kita latihan ayat kursi just in case kita ngeliat setan. Pocong, oh lu malah kasultan. Al-Izhar kan dikasih pertungan satpamnya. Akuran dikasihnya. Jadi kalau misalnya lihat, oh maling ya Allah, saya kira pocong, astagfirullah, alhamdulillah. Tapi it's okay, karena menurut gua sekolah adalah dimana lo tuh mempelajari hal-hal baru. Dulu sebelum masuk Al-Izhar, gue itu takut banget sama setan. Takut. Gue sering banget lihat setan, kayak gue lihat pocong, kuntilanak, kakak gue sering banget lihat setan. Resort, kenapa resort gue gak ada kakak gue lihat. Gitu. Tapi setelah gue mempelajari di Al-Izhar, gue mempelajari bahwa sebenarnya setan tuh gak perlu ditakutin. Gak perlu. Secara Islam, Kristen, semua yang ngajari gitu. Kalau misalnya kita makhluk ciptaan Tuhan, setan juga makhluk ciptaan Tuhan. Jadi kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Jadi kita kayak bro gitu. Gue sama sekali, jujur gue sama sekali nggak takut sama setan. Gue nggak kesel sama setan. Gue justru kesel sama acara-acara TV yang bikin seakan-akan image setan tuh adalah hal yang buruk. Kayak misalnya Dunia Lain. Dunia Lain terus biasa kan ada yang kayak uji nyali gitu. Biasanya kayak ada orang-orang sotoy gitu yang kata kesannya orang-orang pinter tapi nggak sekolah. Ya misalnya di suatu hutan. Terus muncul gitu orang yang pakai apa gitu, kopiah atau apa tuh yang dan satu pembawa acaranya yang botak yang kayak suaranya kayak orang belum sunat ya. Bapak di sini kelihatan apa? Iya. Di sebelah sana ada luka rusak. Yang di sebelah sana ada perawakan manusia setengah kambing. Yang sebelah sana ada arwah penasaran. Sekarang balik lagi ya. Kita makhluk ciptaan Tuhan. Setan makhluk atau jin makhluk ciptaan Tuhan. Kita hidup, mereka juga hidup. Kita punya perasaan. Lu kira setan nggak punya perasaan? Punya men. Sekarang ini, contohnya, bayangkan kita lagi santai, nongkrong-nongkrong, santai enak. Tiba-tiba ada orang, nggak lo kenal, datang terus gini. Yang ini mukanya rusak. Kayaknya orang lain cuci muka pakai biore pakai kerikil. Yang ini manusia setel kambing, bandot. Yang ini arwah penasaran, dia jadi mati pas dia dikepo. Nah, jelas apa yang marah digituin. Cuma bisa diganti gitu ya. Ini setannya bukannya kayak Christian Bautista. Ini adalah Fatin. Yang ini arwah penasaran. Karena kalau misalnya gue menilai setan itu tuh sebenarnya nggak jamin, nggak ngeselin. Tapi satu, iseng. Coba kita sekarang mikir sama kayak setan ya. Lu tuh nggak kelihatan di mata manusia. Lu tuh nggak kelihatan. Jadi buat apa lu nampakin diri terus ngisengin kita? Buat apa coba? Iseng. Nah, apa peraturan pertama kalau kita menghadapi orang iseng? Cuekin? Enggak. Isengin balik. Isengin balik. Ini gue suka di Al-Izhar 6 tahun. Dari SMP sampai SMA, dan gue mengetahui bagaimana cara mengatasi setan tanpa harus pakai ayat kursi. 3 caranya. Yang pertama, kalau lo melihat setan, cuekin.
Sekarang kita mikir mindsetnya setan nih. Ini setan udah dandan, datang setiap jam 6 sore. Nah itu passion dalam pekerjaannya. Dia udah passion gitu. Gue datang jam 6, dia udah datang. Dan lu bayangin dia udah dandan, dia udah effortnya lebih, tapi lu kacangin, lu cuekin. Gengsi kan, kayak minder sih, minder gak sih? Biasanya gue kuntilanak ke jalan desa kan di pohon gitu kan. Itu biasa gue itu emang kuntilanak. Itu sengaja, keren kan gue? Udah jangan dong. Cari target. Ada cowok. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan dia nggak tahu apa setan apa. Tapi lunya. Dia minder, dia pasti kayak ini gue kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Kalau bisa nggak berhasil, misalkan lo lagi jalan lihat setan dan lo kaget, lo nggak bisa kan pura-pura cuek. Gampang, ada cara kedua. So akrab. Pokoknya jangan takut supaya setannya minder. Coba sih. Siapa? Apa kabar? Jangan kelihatan, kebanyakan meninggal sih lo. Kalaupun nggak berhasil, lu ngeliat setan, lu kaget, gak apa-apa, kaget-kaget aja, lari-lari aja, asal lu nggak apa-apa, lu kaget, lu lari, asal ini yang penting. Yang ketiga, ucapkan namanya dengan salah, supaya dia minder. Terus dia ikutin anak, lu kayak pocong gitu. Di dunia setan, lu gimana, lu ke asli nggak? Bosen, orangnya bego. Tapi saran gue sih kalau misalnya lu takut setan, misalnya gampang, ya lu berdoa aja, atau lu sholat. Tadi gue lagi nggak sholat Jumat sih, karena gue masih trauma. Jumat yang lalu gue kehilangan sesuatu yang berharga. Bukan sendal biasa, itu sendal kulit. Sebenarnya harganya nggak begitu mahal, tapi teksturnya itu loh kayak unyu-unyu maco. Bisa dikasih lihat ke cewek itu lihatnya bagus loh, tapi maco gitu. Tapi gue ceritain aja, jadi kejadiannya begini. Gue lagi sholat, mau sholat Jumat gitu, gue berangkat ke masjid, gue dengerin khotib, lagi khotbah, gue lupa khotbahnya tentang apa, pokoknya ngomongin tentang puasa. Dia ada ngomong, sesungguhnya menelan ludah sendiri pada saat bulan puasa tidak akan membatalkan puasa Anda, kecuali ludah pacar gitu. Belum nikah, gak muhrim. Terus kadang-kadang kan anak-anak suka kampret ya, cowok-cowok juga suka kampret. Ya gue nih suka kampret. Kadang-kadang kalau saya khotbah gak gue dengerin, gue cuman diem aja merhatikan. Tapi gue memperhatikan orang-orang di sekitar gue. Lu suka gitu ya sih? Gak usah saat cuma deh, saat taraweh deh. Kayak lu perhatiin orang-orang. Kadang-kadang ada orang yang gak dengerin, dia tidur kan. Ada yang khusyuk, ngangguk-ngangguk seakan-akan dia mengerti. Dia kayak kadang-kadang gak kedengeran atau gak ngerti, dia cuma gini. Yang berbaik. Ada yang labil, ada yang tidur, khusyuk. Bisa kelihatan dari badannya kalau dari belakang, yang kayak gini dia gini. Bisa sambil mau astagfirullah dia kayak. Kalau bisa lo kagetin aja, bisa dia gigi gini, pas mau tidur, lo bisikin di sebelahnya. Atau bisikin komat deh, jadi pas lagi tidur dia. Lo pada sholat, udah sholat ya, makanya bangun. Kadang-kadang ada orang yang kalau misalnya dia tuh nggak khusyuk, dia nggak tidur, tapi dia itu sibuk ngoprak kayak ngambilin kulit kaki yang kering gitu. Dilempar ke sajadah, seakan-akan itu kayak ada kontes gitu, terus tembak yes kena badan belakangnya yes. Motor-motor kayak kuku kaki yang hitam-hitam gitu, yang baunya itu kelihatan, bukan kecium ya, kelihatan. Seakan-akan itu adalah standar operating procedure gitu, seakan-akan itu adalah syarat-syarat orang Islam masuk surga. Selalu aja orang gitu. Jadi kalau misalnya lagi meninggal, apa agamamu?
Islam. Siapa Tuhan? Allah. Tidak masuk. Bentar, kok kakinya kotor? Jangan Jumatan ya. Jangan ya. Saran gue jangan, karena lu boleh aja kalau misalnya nyabut-nyabutin ke kaki gitu terus mikir, oh ini gak bakal merugikan siapa-siapa, itu merugikin orang di saf belakang lo. Karena kalau misalnya kita sholat, pas berdiri disuruh apa? Rapatkan dan luruskan saf. Orang depan maju, ini maju, nah gue maju, nah itu di sajadah gue. TKP, tempat kuku perkara ini. Kuku-kuku gitu gue ngeliat, ini kenapa bintangnya bulannya banyak banget gitu. Gak enak men, gue sujud bau, nangis, ya Allah sudah gini-gini amat ya Allah. Tapi itu belum mengalami firasat buruk. Firasat buruk memulai adalah ketika lo lagi sholat, di depan lo ada bocah yang nggak tahu cara sholat. Kesel ya? Kesel nggak sih? Ini kejadiannya minggu lalu ya. Nah, 2 minggu yang lalu, ini bocah yang sama nih, by the way. 2 minggu lalu nih bocah sholat begini, depan gua, gede banget. Minggu lalu, pas gua hilang sendal itu, minggu lalu ini bocah, gua nggak ngerti dia nonton apa, sholatnya begini. Sholatnya begini. Begini aja, gua kayak gede banget, gede. Ini si bocah kampret ya. Ini udah, gue yakin lah ya, ini orang masuk neraka. Amin. Sholatnya nggak bener. Dan dia itu nggak masuk neraka sendirian. Jadi dia tuh, kan dia begini-begini. Di sebelahnya ada temennya lagi sholat khusyuk. Lu tau nggak dia ngapain? Khusyuk diinjak tuh sama sekali nggak lucu tuh. Diinjak iya. Temen masih bukan pakai telapak, pakai tumit. Temen yang khusyuk itu berusaha khusyuk kan, usahanya gimana? Jadi pas lagi sholat diinjekin, dia pengen biar nggak diinjek gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Firasat buruk yang kedua adalah ketika lo itu sholat di bawah kipas angin. Jadi makanya saran gue kalau misalnya lo sholat tuh, lu jangan di belakang-belakang men, lu mendingan di tengah langsung di belakang imamnya kalau bisa. Biasanya kalau masjid kan di tengah-tengah ada kipas angin tuh. Nah itu menjawab pertanyaan kita, kenapa kita setiap sholat kita duduk tenang, dengerin khotbah tenang, tapi pas mau sholat tiba-tiba kayak ada pergerakan lembut. Ini kayaknya gue pengen kentut deh. Itu karena itu angin di atas kan. Kentutnya kayak kentut-kentut manja gitu. Kentut manja tuh kayak kentut yang malu-malu gitu. Ayo keluar aja nggak mau malu. Dikit-dikit gitu. Nah itu udah tuh, habis itu udah biasanya terus si anak kampret ini kalau misalnya pas amin gitu udah. Pas ruku, jadi pas ruku kan dari takbir Allahu Akbar ruku, gue denger gini, Allahu Akbar, kan gue kepo kan, kok nggak pas gue liat apa? Ini si anak depan gue ya, ini anak yang khusyuk ya, diginin pantatnya, diginin aja. Setelah ruku ada itidah itu biasa kan orang biasa. Setelah itu sujud. Nah pas sujudnya, jadi pas imamnya sujud, ini sedang kampret ini ya, imamnya belum sujud dia udah begini, terus dia sujud miring. Kenapa? Supaya temen sebelahnya musuh bingung, gue sujud gimana nih? Akhirnya temennya sujudnya miring juga. Efek domino, satu orang miring, semua sah jadi miring. Belum lagi ternyata gue menyadari satu hal lagi, orang sebelah gue itu, jadi gini nih, kalau mungkin kalian nggak tahu, mungkin ada yang udah tahu, tapi kalau misalnya di Islam itu diajarkan, ketika kita takbiratul ihram, ketika kita takbir, itu takbir menandakan personality lu tuh gimana. Misalkan sahabat Nabi, antara Umar bin Khattab atau Abu Bakar Siddiq, dua-duanya deh, kayaknya dua-duanya, sahabat Nabi. Oh iya mati nih. Ini ada sulap ya. Oh udah, belum. Ini gue curiga ya. Kayaknya ngomongnya di belakang nih sama. Cek. Oh ya, sip apa?
Itu pasti yang belakang itu anak yang gue omongin nggak? Cek. Ini kayaknya beneran. Oh. Terus balik lagi ya, kayak jadi kalau misalnya Islam tuh ngajarkan ketika kita takbir itu menandakan personality kita. Misalkan sahabat Nabi Umar bin Khattab atau Abu Bakar Siddiq, gue lupa. Dia itu kalau misalnya takbir begini, Allahu Akbar. Artinya dia itu emang tegas. Orang sebelah gua lebay. Kadang-kadang lu pasti sekali lihat orang salat takbirnya lebay kayak gini. Tiba-tiba satu masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah selesai ya? Oh, selesai. Ini orang sedang gue nih sholat, saking khusyuknya. It's okay kalau misalnya khusyuk, tapi menurut gue lu jangan terlalu khusyuk. Kenapa? Karena kalau lu saking khusyuknya, lu bakal lupa lu itu sholat bareng orang. Dia ngerasa saking khusyuknya, dia itu sholat sendiri. Jadi pas sujud begini, oh, sikutnya lebar banget. Gue berdarah ini. Ya gue sujud aja, misi mas. Tapi sudah, habis itu kita berdoa dan itu doanya bagus banget. Imamnya kayak tahu banget keresahan anak muda. Doanya kayak, ya Allah, berikanlah kami kekayaan, amin. Berikanlah kami jodoh, amin. Apalagi jodoh yang kaya raya, amin. Soal Jumat pertama kali yang pas imamnya doa ada yang angkor. Dia pas imamnya amin. Doa. Tapi setelah itu udah, setelah selesai sholat, gue nggak bilang alhamdulillah karena gue punya teori. Gue bakal mengucapin alhamdulillah ketika sholat Jumat ketika gue itu pulang menggunakan sendal yang gue pakai pas gue itu berangkat ke masjid. Dan pada hari itu gue mengucapkan astagfirullahaladzim. Karena sendal gue udah gak ada. Diganti lebih tepatnya. Lu tau gak perasaan gue ya? Gue berangkat dari rumah pakai sendal kulit, balik-balik pakai sendal jepit. Gue marah-marah di masjid, ini mana kulitnya gitu. Siapa yang ngulitin gitu. Yang ada cuma bekas kulit kaki bapak-bapak. Ukurannya 41, gue bertebak. Gue marah-marah gitu. Terus temen gue bilang gini, udahlah bro, zaman sekarang orang-orang kan juga kayak gitu. Sholat aja nggak diatur, ini kan orang-orang zaman sekarang kayak sholat kayak gitu yang gini-gini. Menurut gue kalau misalnya nggak bisa sholat, ya lu cabut aja lah gitu. Terus habis itu dia bilang gini lagi, ya bro, lagi orang zaman sekarang sendal aja dicuri. Terus gue mikir, zaman sekarang pas dia tuh udah pegangin orang satu masjid gitu, pas. Zaman sekarang enggak. Gue punya teori bahwa pencurian sendal ini udah ada di zaman dahulu. Zaman sebelum adanya Khulafaur Rasyidin. Zaman sebelum terbentuknya Piagam Madinah. Zaman pas Nabi Muhammad. Sekarang lu bayangin aja, seandainya gue tinggal di zaman Nabi Muhammad, gue mau sholat Jumat, ini yang gue lakuin. Waduh, gue tak sholat Jumat, wih, sendalnya dari Tuhan. Gue pakai masuk surga nih. Ya, gue pernah marahin sih bapak-bapak. Jadi kejadian itu dulu pernah pulang banget. Di sebelahnya bapaknya lagi duduk, terus anaknya nyanyi gitu. Terus gue bilang, Pak, bapak bisa nggak Pak? Anak bapak udah bikin sektor, terkentut-kentut Pak. Kenapa anak nggak bisa sholat? Karena dibawa ke masjid. Terus kata bapaknya, ya biarin, biar dia itu bisa belajar sholat. Kan merugiin Pak, merugiin gua Pak. Makanya mungkin kalian di sini juga sama alasan kenapa kalian sekolah. Supaya kalian di luar sana nggak berbuat kewajiban yang memalukan, ya kan? Lu kira Ratu sekolah? Enggak. Megawati nggak lulus kuliah. Kau tahu kenapa? Sebenarnya nama saya adalah Pamungkas Soekarno Putra. Gak ada sniper kan? Tapi enggak men, emang kalau saya menurut gua tuh sekolah, makanya dari gua seneng banget dengan sekolah anak Asbi. Apapun yang kalian lewatin, gua I envy you guys, karena gua iri banget, gua nggak pernah mengalami sekolah kayak ini. Sekolah itu satu-satunya tempat di mana lu bisa
punya kesempatan untuk mengejar cita-cita lo. Cita-cita lo, men. Kita semua punya cita-cita. Cita-cita gue berubah sih sebenarnya. Gue dari awal gak mau jadi stand up comedian, tapi coba gue pengen tanya, cita-cita apa? Pemain bola. Pemain bola. Cita-cita apa? Oke, ada yang mau jadi pemain bola, ada yang mau jadi cheerleader. Bintang lo apa? Bintang lo? Enggak, bintang. Virgo pemain bola banget. Bintang lo? Cancer. Cocok. Lu tau kenapa kepiting itu capitan gini? Untuk pegang pom-pom. Karena kalau misalnya gue jujur cita-cita gue itu dulu bukan jadi pemain bola, gue jadi menteri luar negeri. Iya. Tapi gue kayaknya jadi stand up comedian karena simpelnya dulu waktu gue jadi menteri luar negeri, gue nggak tahu tuh bakat gue tuh apa. Gue nggak tahu kekuatan gue apa, kelemahan gue tuh nggak tahu apa. Tapi setelah gue sekolah, gue jadi tahu kekuatan gue adalah di speaking, public speaking. Kayak gue ngobrol sama lo, kayak kalau misalnya gue bisa nyuruh lo duduk di sini padahal MC nggak bisa, nggak. Asal lo tahu kekuatan lo apa, jangan fokus sama kelemahan. Oh, gue nggak bisa ini, gue nggak bisa ini. Ya, nggak apa-apa lo nggak bisa ini, orang-orang beda-beda. Dan akhirnya gue masuk stand up comedy Indonesia season 2. Bisa ada yang nonton dari season 1 nggak? Season 3 ada yang nonton? Ada. Oh, ada satu yang nonton, tapi malu-malu. Ada, kalau yang belum nonton, ada ini gue jelasin dulu. Jadi stand up comedy Indonesia stand up comedy Indonesia adalah ajang pencarian stand up comedian, dan itu udah berlangsung 3 season. Ada perbedaan di antara season 1 sama season 2. Perbedaannya adalah, dan 3 juga di jurinya. Season 1 itu jurinya tetap. Jadi ada Om Indro, ada Butet Kata Rajasa, dan Astrid Tiar. Season 2, jurinya diganti dan ada satu juri tamu. Jadi Raditya Dika, yang satu lagi Om Indro, yang satunya lagi itu adalah juri tamu, siapapun bisa hadir. Sebentar lagi bakal ada season 4. Dan gue pengen banget season 4 ini, jurinya keren. Akhirnya gue pengen banget season 4 ini, jurinya tuh kayak out of the box. Ini kayak, gue gak usah, Jadi season 4 tuh jurinya kayak out of the box, yang keren aja. Jadi gue datang kantor Kompas, gue datang, buka pintu, pas! Kan Kompas maksudnya. Kayaknya tokom gitu. Gue pengen banget lo datengin juri season 4 yang paling keren. Juri yang paling hebat, yang out of the box, yang ganteng. Chef Juna gimana? Chef Juna jadi juri stand up komedi Indonesia itu keren banget, men. Bayangin ada satu komik di atas panggung gitu kan, lagi stand up. Terus tanya gitu, menurut Om Indro gimana? Kompor gas, udah. Menurut Raditya Dika, keren banget, dipertelin, obrol, keren banget, ngambang. Kalau menurut Chef Juna gimana Chef Juna? Chef Juna bakal berdiri dari meja juri, dia turun, naik ke atas panggung, ke sebelah pesertanya, terus dia bakal begini. Kamu ngapain? Ngelawak Chef Basi. Lawakan kamu kayak kaos kaki basah. Terus kayaknya nggak sih dia ngomong kayak kaos kaki basah. Gue pengen banget ada satu reporter yang kritis nanya, Chef Juna, pernah makan kaos kaki basah? Pernah. Tapi orang-orang banyak yang bilang banyak yang negatif thinking gitu, banyak yang bilang ih Chef Juna kayak gitu dibuat-buat, Chef Juna kayak gitu, ih nggak suka banget dia gini-gini. Menurut gue sih ngapain negatif thinking ya nggak? Chef Juna ganggu gue, ngapain gue negatif thinking? Gue positif thinking aja. Chef Juna emang begitu orangnya. Ya udah, setiap orang kan beda-beda, nggak kayak dunia lo semua sama. Gitu. Beda-beda mungkin Chef Juna kayak gitu. Chef Juna adalah orang yang datang terus kayak ini apa ini? Ikan yang belum matang gitu. Ini sushi tebak gitu bisa jadi. Gitu. Atau mungkin bahkan Chef Juna emang begitu sejak kecil. Jadi kalau misalnya kita lagi lahir, kita nangis, Chef Juna enggak, pas lahir sudah Kalau misalnya kita waktu kecil, kita netek air susu ibu, habis minum, udah diem, Chef Juna habis netek ngapain? Komen, itu apa? Air susu ibu basi!
habis itu udah setelah berminggu-minggu berkompetisi di karantina dan gue memenangkan stand up comedy Indonesia season 3 season 2. Gue dikasih 50 juta gitu, gitu. Nggak senang sebenarnya, seneng. Karena gini loh, gue tuh disiarin ya, jadi pemenang juara 1, dikasih uang 50 juta. Artinya teman-teman gue tahu. Nah, lu mungkin nggak tahu ya, tapi lu ntar bakal ngerasain kalau misalnya punya teman-teman anak kosan kayak gimana. Kumpulan anak-anak miskin kronis. Itu miskin kronis adalah saking miskinnya dia nggak bisa ngeliat temannya dapat duit. Jadi gue kayak kalau gue jalan beli setani gitu kayak, bro beliin gue ini dong bro, beli muka lo gue beli. Lu adalah orang yang punya sifat, dimana lu bilang tolong dulu untuk minta tolong dan bilang makasih ketika lu tolong, nah itu lo kaya. Atau misalkan lu adalah anak SMP yang mau masuk SMA di SMA berasrama yang bergengsi internasional, nah itu lo kaya. Itu saran gue kalau kaya. Jadi menurut gue tuh kalau materi itu susah ya, bukan berarti gak bisa. Oke, gue bisa gue bilang kaya secara materi kalau misalnya lo punya penari latar dalam kamar tidur lo, nah itu lo kaya. Di sini ada yang punya penari latar dalam kamar tidur nggak? Nggak ada kan? Kaya banget. Pulang sekolah dari asrama, ke rumah gue yuk, gue baru beli sesuatu. Apaan, lu ke rumah gue aja, cek di rumah ada pintu. Ini gimana nih? Hero ya, hero. Coba sekarang gue pengen nanya, superhero apa yang paling kaya? Superhero? Batman yang kaya. Ada yang bilang mungkin tadi Iron Man nggak kaya. Iron Man punya baju robot, ada Robocop. Batman yang kaya. Batman di kamar tidurnya punya piano kalau dipencet keluar ruang bawah tanah. Keren banget kan? Gue juga pengen. Gue punya kamar, gue buka ada piano gue pencet ruang bawah tanah. Dalamnya apa? Peralatan. Konsistensi, kaya. Konsistensi dong. Insya Allah aja kalau misalnya gue banyak job 2014 mungkin banyak job lagi, bisa jadi realita itu kenyataan. Gue punya kamar gue buka ada piano gue pencet pada ruang bawah tanah, ada yang narik, siapa narik? Chef Juna, saya ngapain? Saya selesai itu kalau itu di rumah.